Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ikhwani fid din wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemudahannya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sama-sama kita cintai, yaitu di Mushola Rumah Sakit Air Bunda Kota Lubuk Linggau. Berjumpanya kita di sini bukan karena kebetulan ya, bukan karena kebetulan, karena tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Semua sudah Allah tuliskan 50.000 tahun yang lalu. Dan kita di sini merupakan kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu. Itu merupakan orang-orang yang terpilih. Sebuah nikmat yang besar karena kita merupakan orang-orang yang terpilih di antara sekian juta kaum muslimin. Kita salah satu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menuntut ilmu. Dan itu semua tidak lepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Bukan karena kecerdasan kita, bukan. Betapa banyak kaum muslimin yang gelar di dunianya panjang, tapi sulit untuk memahami ilmu agama. Itu tandanya apa? Tidak masuk dalam hadis yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, ingin orang ini baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia dengan ilmu agama. Ya, walaupun kita duduk di majelis ilmu, kadang bingung, ustadznya ini ngomong apa gitu kan. Ustadznya ini ngomong apa ya, penjelasannya kok nggak paham-paham, apalagi tentang bab zakat ya, tentang bab faraid, pembagian harta warisan. Wah, ini pusing gitu ya. Dengan kita duduk di majelis ilmu di situ ya, itu sebuah kenikmatan yang besar. Malaikat akan mendoakan ampunan untuk kita ya, walaupun kita tidak paham, walaupun kita sulit untuk memahaminya, maka kita dapat keutamaan dari menuntut ilmu. Banyak sekali ya keutamaan dari menuntut ilmu. Di antaranya apa? Dengan kita melangkahkan kaki di majelis ilmu ya, bukan cuma di sini ya, karena majelis ilmu di Lubuk Linggau ini udah banyak, hampir tiap malam ada, insya Allah ya. Hampir tiap malam ya, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada majelis ilmu. Dengan kita datang ke sana, ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Masya Allah ya. Siapa yang bilang seperti itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu syar'i. Sahalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju
surga. Masya Allah, jalan menuju surga itu banyak, tergantung kita mau menempuhnya apa enggak. Surga itu mahal, ikhwah. Surga itu mahal. Surga itu mahal, tapi orang miskin bisa membelinya. Karena membelinya bukan pakai dinar, bukan pakai dirham, tapi pakai takwa, pakai amal solih. Nah, itu cara membeli surga. Dan kita akan melanjutkan, insya Allah ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa setelah sakaratul maut. Seperti yang kita ketahui, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan semua balasanmu. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan barang siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka dia sudah beruntung. Inilah kesuksesan yang sebenarnya, ya. Kesuksesan seorang muslim itu ketika Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Udah, nggak lagi dipikirkan, udah sukses. Wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur, kata Allah. Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Baju yang bagus, baju yang mahal, kalau kita pakai terus jadi apa? Usang. Kendaraan yang bagus kalau dipakai terus jadi rusak. Itulah dunia. Kita pengen apa? Pengen rumah mewah misalnya. Wah, waktu belum kaya, ya, masih miskin, kerja giat, pengen punya rumah yang bagus. Setelah punya gimana? Ya, biasa aja. Atau dulu belum punya motor. Setelah punya motor, apa yang rasakan? Biasa aja. Ya. Itulah dunia, hakikat dunia. Mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Kita belum punya, wah dulu pengen punya HP yang mahal, yang paling canggih. Bekerja ya, menabung. Setelah punya, ya, gini-gini aja rasanya. Paling cuma berapa hari? 3 hari. Udah kelamaan 3 hari itu. Ya. Punya HP 15 juta, 20 juta. Haram nggak? Enggak. Monggo silahkan. Kalau punya uang beli silahkan. Ya. Tapi itu bukan prioritas. Bukan tujuan utama. Setelah punya apa yang dirasakan? Ya biasa aja. Itulah dunia, mataul ghurur. Dan kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya kita hidup di dunia ini kapan sih? Ya. Paling lama itu berapa? 70 tahun, 75 tahun. Lebih sedikit yang lebih dari itu. Sedikit yang lebih dari itu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku itu hanya 60 sampai 63 tahun. Dan sedikit yang lebih dari itu. 60 sampai 63 tahun. Ini bukan nakut-nakutin ya. Tapi emang seperti itu. Dan kita jangan sampai tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu dengan umur, dengan usia. Usia ini hanya sebatas angka. Usia hanya sebatas angka.
Karena kematian itu nggak kenal dengan usia ya, ikhwah. Kematian tidak kenal dengan usia. Ada anak kecil 4 tahun hanyut sungai mati. Ada anak usia 17 tahun masih gagah-gagahnya kecelakaan. Ada ibu muda umur 20 tahun mati melahirkan. Ini banyak ya. Banyak seperti itu. Jadi jangan tertipu dengan usia. Wah, mentang-mentang usia masih muda ya. Wah, ini masa muda ini tidak akan terulang. Jadi yang bisa nikmatin aja. Oh, ini pemahaman yang salah ya. Pemahaman yang salah. Adapun kematian, semuanya pasti akan merasakan, manusia, hewan, jin, malaikat, semuanya akan mengalami kematian. Tidak ada yang kekal kecuali siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah kita bahas pertemuan kemarin ya. Kalau kita berpikir kalau manusia diciptakan oleh Allah, terus siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini tipu daya syaitan, ikhwah. Tipu daya syaitan. Kalau bumi yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah, manusia yang menciptakan Allah, terus yang menciptakan Allah siapa? Nah, ini tipu daya syaitan. Jelas ya. Kalau kita berpikir seperti itu, kata para ulama, segera kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu adalah gangguan dari syaitan. Dan jangan dikira setelah mati, ya, setelah kematian itu akan selesai semuanya. Setelah kematian dikiranya akan selesai. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, ya. Menantu bunuh mertua, dikira setelah mati selesai. Wal iyazubillah, karena lemahnya iman, ya, ada masalah yang dia kira besar masalahnya, dia melakukan apa? Bunuh diri. Ini karena lemahnya iman. Hati-hati. Jauh dari ilmu, jauh dari agama, ya. Ada masalah, ya, dia merasa dia udah nggak sanggup lagi. Akhirnya bunuh diri. Dikiranya setelah kematian itu selesai. Enggak. Padahal itu baru dimulai kehidupan yang sebenarnya. Semua perbuatan kita di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kapan? Setelah hari kiamat. Nah, ketika kematian itu baru apa ya? Muqaddimah, opening. Baru opening. Yang amalnya baik selama di dunia, ya dia akan mendapatkan balasannya sebelum diberikan kenikmatan yang lebih besar, yaitu apa? Masuk surga. Kematian ini sesuatu yang sangat menakutkan, ikhwah. Kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suka tidak suka, mau tidak mau, ya, kita harus mempersiapkan diri. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Bukan latihan apa? Latihan menjawab pertanyaan malaikat, ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti itu. Itu semua akan otomatis nanti, ya. Tergantung amalan kita di dunia. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu takwa. Simple aja lah, kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan itu lebih mudah dibandingkan menjauhi apa yang Allah larang. Ini konsep.
karena desakan ekonomi, atau bukan desakan ekonomi ya, tuntutan lah mungkin ya. Udah tahu nih riba nih, nggak boleh riba. Riba nggak boleh, tahu dia. Akhirnya apa? Nekat ngambil akad riba. Kredit riba, entah tuh ngambil mobil, rumah ya. Kalau kredit boleh nggak? Boleh, monggo silahkan. Ya. Tapi yang akad ribanya ini nggak boleh. Karena tuntutan ya. Akhirnya dia memberanikan diri. Loh, kan udah ngaji, kenapa masih ngambil ini? Cak mana Ustaz? Cak mana Ustaz? Lemak. Jauhnya kebutuhan. Kalau tidak punya rumah kayak mana Ustaz? Nah, ini repot ini. Dia lupa nanti di akhirat akan ditanya nih. Mungkin kita nggak berdosa kok kalau mati nggak punya rumah. Nggak berdosa kita. Di mana rumahmu? Nggak tanya seperti sama malaikat. Yang repot itu kalau kita mati bawa dosa itu. Dosa apa? Riba. Nah, nanti insya Allah akan kita bahasnya. Dan alam kubur, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, alam kubur itu gelap. Bayangkan ya, pernah nggak antum tidur ya, tidur malam-malam, tidur tengah malam, tahu-tahu mati lampu. Pernah nggak kira-kira? Pernah ya, semua orang kayaknya hampir pernah ngalamin. Ya. Nggak tahu kalau di rumah sakit mati lampu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada pernah ya? Sebentar ya, kalau saya di Mirasi kalau mati lampu nggak cukup 1 jam. Mati lampu udah pasti lama itu. Kayaknya sesuatu yang asing kalau mati lampu cuma sebentar. Loh, sebentar mati lampunya. Ya. Tapi kalau mati lampu itu 3 jam, 4 jam, dan nggak ada pemberitahuan. Ya. Nah, ini repot. Kita tidur, ya. Tidur, tahu-tahu mati lampu. Nggak tahu kenapa kok suasananya beda ya. Seperti agak gerah atau gimana ya. Dan kurang lebih itu yang kita rasakan nanti di alam kubur ya, Pak. Ya. Gelap, pengap, ya. Sempit. Nah, gelap, pengap, dan sempit. Itu yang akan dirasakan ketika pertama kali kita dimasukkan ke dalam kuburan. Ya. Apakah kita merasakan? Ya, kita merasakan. Yang dikubur jasad kita, tapi ruh kita masih merasakan. Nah, dari gelapnya itulah ya dimulainya siksa kubur. Dimulainya siksa kubur atau fitnah kubur, afwan. Fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Yang kita akan ditanya siapa Rob kita? Siapa Tuhanmu? Dan ini akidah yang harus kita kuatkan, yang harus kita luruskan. Dari SD mungkin kita sudah belajar ya, tapi ya karena datang Islam liberal ya. Islam yang ya semua agama sama lah. Yang penting kan niatnya baik, mati masuk surga. Selama di dunia akhlaknya bagus, mati masuk surga. Timbullah pemahaman yang baru. Bahwasanya apa? Setelah mati ya udah selesai. Tinggal nunggu nanti diadili. Dia percaya surga neraka, dia percaya. Tapi fitnah kubur ini yang masih menjadi perdebatan di antara mereka. Ada apa enggak sih fitnah kubur? Apakah setelah mati kita selesai? Tinggal nunggu masuk surga atau neraka? Enggak, ikhwah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang fitnah kubur. Fitnah kubur. Dari sahabat yang mulia ya.
sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, menceritakan tentang kondisi mayit ketika di alam kubur. Dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Didatangi oleh dua orang malaikat. Dia duduk di dekatnya. Kemudian dia bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dan mayit ini menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Ini malaikat yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, malaikat yang kedua, dia bertanya, "Apa agamamu?" Apa agamamu? Dan dia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Kemudian laki-laki satunya lagi bertanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepadamu?" Dan dia dengan lancar menjawab, ya dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat lain bertanya, malaikat satunya bertanya, "Apakah ilmumu?" Dan dia menjawab, "Aku membaca kitabullah. Aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu ada suara dari langit yang menyeru kepadanya, menyeru mayit yang ada dalam kubur. "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga." Seperti apa? Permadani, seperti karpet dari surga. "Dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga." Pintu di surga ada berapa? Masih ingat? Belum belajar ya? 9 nih, wah. Pintu surga itu ada 9. Di antaranya pintu apa? Pintu puasa, Ar-Rayyan. Yang boleh masuk itu hanya orang yang berpuasa. Tapi kalau nah ini keutamaan, ini out of the box ya. Keutamaan istri yang solihah. Istri yang solihah dia bebas mau masuk pintu yang mana saja. Ini sampaikan nanti di rumah ya. Kalau apa? Kalau dia sholat 5 waktu, ya, mengerjakan yang wajib dan taat dengan suami. Kalau dia melakukan ini, ya, puasa, ya, dia berpuasa, dia sholat 5 waktu, taat dengan suami, maka dia diperbolehkan masuk dalam pintu mana saja. Dan ketika mayit ini, wah, ya, dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, ya, dia akan diberikan permadani seperti karpet dari surga, ya, diberikan pakaian yang bagus dari surga, ya, dan dibukakan salah satu pintu surga. Jadi ketika dia mati, ya, dia bisa melihat, ya, ketika dia di dalam kubur, dia bisa tahu setelah ini dia mau kemana. Ya. Setelah dia diberikan pakaian dan permadani atau karpet dari surga, hamparan dari surga, ya, kemudian datanglah kepadanya wangi, ya, harum dari surga, ya, dan diluaskan baginya alam kubur sejauh mata memandang. Ya. Jadi awalnya sempit, gelap, ya, tapi setelah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, kemudian terdengar seruan dari langit, ya. Kemudian setelah itu dibukakan, diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya. Seorang laki-laki yang berwajah tampan. Pakaiannya bagus, beraroma wangi. Laki-laki tampan, pakaiannya bagus dan beraroma wangi. Dan dia berkata, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah hari yang engkau telah dijanjikan." Maka ruh itu bertanya, "Siapa engkau? Man anta?" Siapa? Anda ini siapa? Kok tiba-tiba datang ke saya, ya, bajunya bagus, baunya harum, ya, wangi.
dan berkata seperti itu, ya, ini adalah yang telah dijanjikan kepada engkau. Aku adalah amalmu yang solih. Dan ruh itu berkata, dia minta kepada Allah, wahai Robku, tegakkanlah hari kiamat, agar aku akan kembali kepada istriku dan hartaku. Dia nggak sabar pengen kiamat, agar dia bisa masuk surga, kumpul lagi sama istri dan hartanya. Padahal ikhwah, ketika dia masuk surga, kenikmatannya berkali-kali lipat dibandingkan ya di dunia. Hartanya ini mungkin nggak ada seujung tetes air. Ya. Ibaratkan jari kita masuk dalam air, ya netes, harta kita di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surga. Ini surga neraka sudah belajar sama Ustaz Yusuf ya. Ini luar biasa, ini Masya Allah. Ini untuk siapa? Untuk orang mukmin, ikhwah. Untuk orang yang beriman ya. Dan keimanannya benar. Dia tidak mencampur adukan dengan kesyirikan ya. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang kafir ya, orang non muslim ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ketika di alam kubur ya, dikembalikan ruh dalam jasadnya, dua malaikat mendatanginya ya, dan mendudukkannya. Datang malaikat disuruh duduk. Malaikat yang bertanya, siapa Robmu? Apa jawabnya? Kata Nabi Muhammad SAW, la adri. La adri. Mengisyaratkan seorang hamba yang gugup. Kalau bahasa linggaunya apa? Aku tidak tahu. La adri, aku tidak tahu. Bingung dia. Di dunia dia hafal. Nih. Di dunia dia hafal. Anak SD pun ya, ditanya siapa Tuhanmu? Nah, Allah. Hafal. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika di alam kubur ya, dia akan kebingungan ya. Man rabbuka? La adri. Aku nggak tahu ya. Kemudian malaikat bertanya, apa agamamu? La adri. Nggak tahu. Ketakutan orang ini ya. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dan dia tetap menjawab la adri, nggak tahu. Terus dia menjawab pertanyaan dengan jawaban la adri, tidak tahu. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan orang yang beriman. Ketika itu datanglah, terdengarlah seruan dari langit. Hambaku ini telah berdusta. Berilah dia hamparan dari neraka dan bukakanlah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya dan kuburnya disempitkan. Sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan, hancur tulang rusuknya. Kuburnya disempitkan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk kepadanya. Wajahnya sangat jelek, berpakaian yang buruk, beraroma busuk. Lalu dia mengatakan, laki-laki ini mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang ini berkata, siapa engkau? Kamu ini siapa? Kenapa tiba-tiba ngomong seperti itu? Aku adalah amal burukmu selama di dunia. Apa doanya orang ini? Permintaan orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Robku, tundalah hari kiamat. Dia minta kiamat ditunda. Supaya apa? Baru openingnya udah seperti itu, udah ditemenin sama aroma busuk ya, dengan orang yang berwajah buruk ya. Dia takut. Ini buat orang yang tidak beriman.
Dan banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang azab dan nikmat kubur. Itu tadi pertanyaan itu fitnah kubur. Azab dan nikmat kubur apa? Ya, ketika seseorang itu dihukum, disiksa di alam kubur. Ini belum di neraka ya, belum masuk neraka. Seperti apa orang yang berenang di lautan darah, ya, berenang di lautan darah, kemudian yang suka apa namimah. Ya. Ini banyak hadisnya, nggak cukup kalau pertemuan ini yang menjelaskan tentang satu-satu tentang penyebab siksa kubur. Dirobek mulutnya, suka namimah itu apa namimah? Adu domba. Ya. Disobek mulutnya dari sini, ya, dari mulut sampai ke belakang. Kemudian disempurnakan lagi bentuknya, diulangi lagi, terus sampai kapan? Sampai dia mengalami hari kiamat. Subhanallah. Itu dosa yang azabnya disegerakan, yang siksanya akan disegerakan. Belum lagi nanti masuk neraka, lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi siksanya. Di antara yang menyebabkan seseorang di azab, ya, di alam kubur, ya, dan ini kita harus mengimani, ya. Dan orang nggak percaya, dibongkar lagi kuburannya, oh nggak apa-apa kok, masih ada kok jasadnya, nggak dibakar kok, katanya disiksa mana? Ini hal gaib, kita nggak tahu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Di antaranya itu apa? Namimah. Menyampaikan perkataan kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Nah, ini namimah ini. Namimah itu ngadu domba. Gampangannya apa? Ngadu domba. Kumpul di kelompok A, ngomongin si B. Kumpul di kelompok B, ngomongin si A. Terus gitu terus, akhirnya apa? Berantem mereka. Wah, seneng dia, tepuk tangan. Ini bahaya, ikhwah. Bahaya, perbuatan ini bahaya. Seperti kelihatan ringan, tapi dosanya besar. Dan yang paling pertama seseorang itu disiksa di alam kubur, yang pertama kali disiksa itu adalah perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Loh, ini hari Jumat kok bahas kekafiran dan kesyirikan ini? Iya, ya, karena berkaitan. Berkaitan. Kalau seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak mungkin disiksa. Ya. Malahan kita berharap, ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nggak ada azab, nggak disiksa lagi dalam kubur. Ya mungkin ya kita punya dosa yang kita belum sempat bertaubat. Ya. Ada kemungkinan kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan ada doanya ya. Masih nggak doanya? Udah hafal belum? Doa minta perlindungan agar kita nggak diazab. Kapan baca doanya? Ketika tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Dan kekafiran atau kesyirikan, ya, itu faktor utama yang membuat seseorang itu diazab, ya, di alam kubur. Dan puncaknya, bukan puncak, pentolannya yang saat ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa? Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya, kelompoknya, ya. Manusia satu-satunya saat itu yang berani mengatakan Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, ya, di surat An-Nazi'at ya. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah ini, ya.
Sekarang dia sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Jasadnya sekarang masih ada. Di mana jasadnya? Di Mesir ya. Jasad Fir'aun itu diabadikan sebagai pelajaran bahwasanya Fir'aun itu pernah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-45 dan 46 yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan, tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pagi dan petang. Fir'aun dan kelompoknya ini sedang diperlihatkan neraka pagi dan petang. Apa enggak tambah apa? Ketakutan ya. Pada hari di mana terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sebelum masuk neraka aja, dia sudah diperlihatkan tempat duduknya. Sebelum dia di neraka, dia masuk neraka ya, di alam kubur ya. Saat ini dia sudah ditampakkan pagi dan petang tempat duduknya di neraka. Ya. Ini pasti tambah ketakutan. Kemudian di antara faktor ya, yang membuat seseorang itu diazab adalah kemunafikan, nifak. Sifat kemunafikan ini lebih bahaya ikhwah daripada orang kafir. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang seperti ini adalah kerak neraka. Pernah dengar ya istilah kerak neraka ya? Dia menampakkan keimanan. Dia menampakkan keimanan di hadapan kaum muslimin, tapi sejatinya dia membenci agama Islam. Nah ini penyakit nih, Pak. Di depan kaum muslimin dia seperti orang beriman. Dia menampakkan keimanan. Tapi ketika dia berkumpul dengan kelompoknya yang sejenis dengan dia mulai membicarakan makar, tipu daya untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini keraknya neraka ini. Kumpul di kelompoknya kaum muslimin ya seperti orang beriman, tapi disuruh perang nggak mau dia. Ketika melihat kaum muslimin disakitin, ya nggak ada rasa apa ya, giroh dalam hatinya. Biasa aja. Urusan dia kok, seperti itu. Yang pertama tadi apa? Kesyirikan. Kemudian kemunafikan. Yang ketiga, ini faktor di antara faktor yang menyebabkan seseorang itu diazab. Dan ini sering terjadi. Apa itu? Tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri dari air kencing. Ketika buang air kecil ya, dia nggak dibersihkan. Mungkin sering kita ketemu ya di jalan, sopir-sopir tahu-tahu turun pinggir jalan. Waduh, ini gimana ini? Udah nggak di tempat yang tersembunyi ya, nggak dibersihkan lagi ya. Ini sangat disayangkan ya. Padahal perbuatan yang sepele ya, kelihatan sepele, kecil ya. Kita kalau punya anak ya usia 2 tahun, 3 tahun ya, yang udah bisa ke toilet training ya, udah bisa toilet sendiri, ajarkan untuk bersuci ya, menjaga kebersihannya ya. Kalau dia sudah bisa diajak komunikasi dengan baik ya, kasih tahu bahwasanya ini yang nanti kalau nggak dibersihkan nanti kita diazab di alam kubur ya. Karena Nabi Muhammad SAW ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW itu melewati 2 kuburan. Maron Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, biqabraini melewati 2 kuburan. Nabi Muhammad SAW berjalan ya, melewati 2 kuburan.
Faqal, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabiri. Sesungguhnya ya, dua orang ini sedang diazab. Tidaklah keduanya itu diazab karena sesuatu yang besar. Tidak diazab karena sesuatu yang besar menurut kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Salah satunya ya, tidak menjaga diri dari percikan air kencing, air seni. Dia nggak memperhatikan kebersihannya. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimati. Sedangkan yang lain, ini yang satunya, maksudnya dua kuburan ya. Yang satunya ini ya, diazab karena suka mengadu domba di antara manusia. Suka mengadu domba. Fa'aghadha jaridatan rotbatan fasaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabri wahidatan. Lalu beliau mengambil sebuah pelepah kurma, mengambil pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian dan beliau menancapkan satu bagian pada tiap-tiap kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasa. Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Dan ini jadi kontroversi, hadis ini yang jadi dalil. Antum lihat di kuburan ya, ada pohon-pohon buring Kamboja ditanam di atas kuburan. Dan itu pemahaman yang kurang tepat. Padahal yang namanya kuburan itu batu, tanah agak dinaikkan sejengkal. Untuk apa? Ya biar tahu bahwasanya ini kuburan, nggak boleh diinjek. Tidak perlu ditanam-tanemin. Bisa pahami ya? Loh, kenapa kok ditanemin, Mas? Iya, karena Rasulullah SAW dia menceritakan hadis ini. Melihat dua kuburan, kemudian ditancapkan pelepah kurma. Kalaupun itu benar, ini Nabi, ini Nabi yang menancapkan. Ya kita siapa? Semoga diringankan azabnya selama pelepah kurma ini belum kering. Pelepah kurma dipotong jadi dua, ditancapkan. Masih basah pelepahnya, bukan pelepah kalau bahasa Jawanya belarak, tahu belarak nggak? Pelepah yang udah kering itu belarak itu ya. Jadi bukan yang itu, tapi pelepah kurma yang masih basah, yang baru dipotong. Ini dijadikan dalil untuk orang yang nanam bunga di atas kuburan. Apakah haram? Allahu alam. Tapi ini kurang tepat. Yang benar namanya kuburan itu batu, kemudian tanah ditinggikan. Bahkan ada ulama yang membid'ahkan, nggak boleh pakai nama. Ini terserah antum mau pilih yang mana. Kalian lebih condong pakai yang batu aja satu udah. Seperti itu. Kalaupun ini benar, pendapat mereka ini benar, dan ini Nabi, kita bukan Nabi. Keimanan kita pun dibandingkan para sahabat jauh berbeda. Jadi gara-gara apa tadi? Seseorang diazab yang menurut kita ringan, tapi bisa menyebabkan disiksa
tidak membersihkan ketika buang air kecil. Kemudian namimah. Ya. Kalau mendamaikan nggak apa-apa, ikhwah. Ya. Berdusta dalam rangka untuk mendamaikan kelompok yang berperang, yang musuhan. Ya. Si A sama si B musuhan. Ya. Bertahun-tahun musuhan. Ya. Tapi kita masuk di antara keduanya. Sama si A kan teman, sama B teman ya. Jadi nggak enak kita mau kok musuhan A sama B nih. Kita kasih hadiah nih sama si A. Bang, ini hadiah dari B, Bang. Oh, ini bener iya, Bang. Kemudian beli hadiah lagi, kasihkan ke B, kasihkan ke A. Bang, ini hadiah, Bang, dari si Fulan. Ya. Ternyata baik juga dia sama saya. Akhirnya ketemu, salaman. Ya. Baikan. Nah, ini dibolehkan. Ya. Bukan malah jadi perantara untuk adu domba. Jadi membuat perantara orang bermusuhan. Si Fulan sama si Fulan ya. Akhirnya berantem. Gara-gara apa? Gara seseorang ini tadi. Ketika di sini ngomongnya beda, di sana ngomongnya beda, wah repot ini. Ya. Kemudian yang menyebabkan seseorang itu diazab ya, di alam kubur, gibah. Gibah ini sudah kita bahas ya kemarin. Perinci, berapa kali pertemuan gibah ini. Apa itu gibah? Kita merojak sedikit. Gibah, engkau membicarakan sesuatu, membicarakan tentang saudaramu yang seandainya dia mendengar, dia tidak suka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau yang dia bicarakan itu benar adanya? Maka dia telah gibah. Terus kalau dia nggak ada, kalau dia tidak yang dibicarakan tidak ada pada orang tersebut, maka dia sudah berdusta atas namanya. Contoh, kita ambil studi kasus lah. Studi kasus dia punya rumah, dia tuh rumah tuh hasil korupsi, beli rumah itu. Padahal dia nabung, bekerja. Ini di kelompok lain dia gibahin orang teman kita ini. Dia tuh beli rumah tuh hasil korupsi. Ayo Pak, iyo. Padahal dapat warisan atau dari bekerja lah yang halal ya. Nah, ini sudah melakukan gibah dia. Kalaupun dia benar, ya, dia sudah menggibahin. Apa urusan dia ngomongin dosanya orang? Ya. Kepentingannya apa? Kalau mau nasehatin langsung ke orangnya, Mas. Sampean ini beli rumah dari hasil korupsi, nggak boleh, Mas. Itu lebih bagus sih, wah. Itu lebih bagus daripada dia membicarakan di tempat orang lain. Dan ini gibah. Dan kalau itu tidak terjadi, dia beli rumah itu bukan karena sesuatu yang haram, ya, dia sudah berdusta. Oh, ini repot nih urusan gibah ini repot, ikhwah. Karena apa? Kalau dosa sama Allah, urusan sama Allah, kita masih bisa bertobat. Mungkin kita pernah meninggalkan sholat, ya, kita pernah meninggalkan puasa, ya. Kita bertobat sama Allah selesai. Tapi kalau gibah, dosa apa, ngerasani orang, ngomongin orang, ya kita harus minta kehalalannya, minta maaf. Kalau ada maslahatnya. Ya. Dicerita sama Ustadz misalnya, Ustadz, saya dulu pernah gibah sama dia, Ustadz. Ya kalau tuh minta maaf sama dia. Oh, nggak berani, Ustadz. Nanti kalau dia tahu saya bisa dibunuh ya, Ustadz. Misalnya gitu ya. Maka cukup kita minta ampunan. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ampunan untuk orang-orang yang kita gibahin tadi. Atau orang yang sudah meninggal misalnya, yang kita gibahin. Wah, ini lebih ngeri lagi ya. Daripada dimintain pertanggungjawaban nanti diadu argumen sama dia. Wah, kamu dulu pernah gibahin saya di dunia. Ya, sini amal baikmu buat saya. Wah, repot ini. Ya. Dan ini azabnya sangat mengerikan nih, kok. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW
beliau pernah bersabda, lama arajabi Rabbi azza wajal marartu biqaumi lahum aghfarun min nuhasin yakhmusuna wujuhahum wasudurahum. Tak kala Robku memi'rajkanku, menaikkan ke atas langit, mi'raj. Aku melewati kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka sedang mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Fakultu, kemudian aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Jibril mengatakan, mereka ini adalah orang yang memakan daging yang suka gibah, bukan daging kambing, bukan daging sapi, bukan ya. Mereka ini suka memakan daging, menggibahi dan menjatuhkan kehormatan manusia. Dia punya kuku panjang dari tembaga yang digunakan untuk mencabik-cabik muka mereka dan mencabik-cabik dada mereka. Apa penyebabnya? Suka makan bangkai. Bangkai apa? Bangkai saudaranya sendiri. Kita makan bangkai daging sapi itu jijik ya. Apalagi makan bangkai saudara kita. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai. Orang yang suka gibah, orang yang suka rasan-rasan. Kalau bahasa Jawa itu rasan-rasan. Dan ini circle yang sangat jelek, ikhwah. Kalau antum punya teman nih, teman satu ruangan, satu kantor, yang suka ngomongin orang, ketika antum nggak ada, kalian nggak ada, kalian yang jadi bahan omongan. Wah, ini repot nih. Kita kalau kumpul sama kita dia ngomongin si fulan. Ketika kita nggak ada, kita jadi bahan omongannya. Ah, Dimas tuh ini. Nah, ini repot ini. Dan yang terakhir ya, yang membuat seseorang itu diazab, yaitu niyahah. Niyahah apa itu niyahah? Meratapi, meratapi jenazah. Dan biasanya ini terjadi pada perempuan. Suaminya meninggal seolah-olah kiamat. Dunia ini hancur, berhenti berputar. Ya padahal hidup tetap jalan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuan hambanya. Nanti kalau suamiku mati, anak nih gimana? Siapa yang menyekolahkan? Sekolah sekarang udah mahal. Wah, dia mulai niyahah, meratapi. Apalagi suaminya punya utang, wah pusingnya gimana ini bayarnya. Anaknya nanti kebutuhannya, wah anaknya 5, kebutuhannya banyak. Padahal Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab ya, karena ratapan keluarganya. Mayit itu diazab karena ratapan keluarganya. Kalau ini boleh kita wasiatkan kepada keluarga kita ya. Dek sama istri misalnya. Kalau Mas mati, kalau nangis boleh, tapi jangan meratapi. Nabi Muhammad SAW pun ketika anaknya Ibrahim usia 2 tahun, masih lucu-lucunya, meninggal, nangis beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih, tapi tidak meratapi. Anak laki-laki, nggak punya anak laki-laki, anak pertama meninggal, anak kedua laki-laki. Wah, lagi hidup usia 2 tahun, lagi lucu-lucunya, meninggal. Beliau sedih, tapi tidak meratapi. Beliau sedih, tapi tidak meratapi. Itu boleh kita bilang sama keluarga kita, kalau abang meninggal, jangan meratapi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab karena ratapan keluarganya. Kalau berwasiat monggo, ini sudah kita bahas ya kemarinnya di Sakaratul Maut ya, tentang wasiat.
Kalau kita boleh berwasiat deh. Nanti kalau abang meninggal ya, dimakamkan yang terdekat aja. Ya. Mentang-mentang aslinya di Purworejo, nanti kalau abang mati, makamkan abang di Purworejo. Wah, repotin orang, repotin ambulan air bunda nanti ya. Nanti kalau abang mati, kuburkan di dusun. Aduh, kalau bisa dikuburkan di terdekat aja ya. Nanti jangan menangis, jangan meratapi, bilang sama anak-anak ya, jangan meratapi. 2016 ya. Kelompok Khawarij, kelompok yang berontak oleh pemerintah yang ngebom teroris ya. Kan penampilan sama nih sama kita ya. Dia muslim, ngakunya muslim padahal dia kilabunar, anjing-anjing neraka. Ketika ini di Klaten, bapaknya mati karena ngebom, keluarganya satu pun nggak ada yang nangis. Ini penampilannya Islam tapi bukan Islam ya. Kita berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari kita. Ya. Pemahamannya salah. Ya. Tapi penampilannya sama, berjilbab besar, pakai cadar, anak-anaknya sekolah di SDIT. Suaminya teroris, mati nggak ada yang nangis anaknya. Kenapa saya tahu? Karena tetangga sama kakak saya di sana. Ya. Ini Dim, kamu aliran itu bukan? Ini kalau mati pun nggak nangis ini keluarganya. Oh, setelah kita pelajari ternyata pemahamannya Khawarij. Mereka yang berpemahaman seperti itu pun dia tahu bahwasanya nggak boleh meratapi. Kita yang punya pemahaman yang lurus, yang benar ya kita harus lebih paham dari dia. Nggak boleh meratapi mayit. Nangis boleh, ingat ya, saya nggak marah untuk nangis ya. Misalnya istri kita meninggal, anak kita meninggal, nangis boleh. Yang tidak boleh itu meratapi. Karena hal ini yang menyebabkan seseorang itu diazab di kubur. Apakah azab kubur ini akan terus menerus? Jawabannya ya, kalau orang ini non-muslim. Orang ini kafir. Azabnya akan terus menerus. Sedangkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya diazab disebabkan oleh dosa-dosanya saja. Misalnya dosa apa tadi? Namimah, dosa ghibah. Ya, dia hanya diazab seperti itu. Bukan diazab karena kekafiran. Kalau dia non muslim, maka terus diazab sampai hari kiamat. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.